Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas tentang interaksi manusia dan komputer pada sub pokok bahasan persiapan implementasi proses desain interaksi pengguna. Dalam desain dan implementasi perangkat lunak merupakan tahap dalam proses rekayasa perangkat lunak di mana sistem perangkat lunak yang dapat dieksekusi dan dikembangkan akan dibangun sesuai dengan yang diharapkan oleh user atau pelanggan kita. Desain perangkat lunak dan aktivitas implementasi selalu berdampingan, selalu berjalan bersamaan, di mana desain perangkat lunak merupakan aktivitas kreatif di mana kita bisa mengidentifikasi komponen perangkat lunak dan hubungannya berdasarkan pada apa yang disyaratkan atau yang diinginkan oleh user atau pelanggan kita. Implementasi sendiri merupakan proses dalam mewujudkan desain menjadi sebuah program aplikasi perangkat lunak. Dalam siklus hidup desain interaksi yang sederhana, sebetulnya ada 4 tahapan, dimulai dari requirement atau persyaratan yang sudah disepakati, kemudian membuat rancangan alternatif dari perangkat lunak tersebut supaya bisa segera dilihat oleh user, biasanya masuk pada tahap prototyping sehingga dapat dengan mudah dilakukan evaluasi dan menghasilkan produk akhir. Tapi dalam siklus ini tentu saja bisa saling berinteraksi, bisa berulang dari tahap ke satu, kedua, bisa balik lagi ke satu, bisa kedua, ketiga, balik ke dua, ke satu, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang telah menjadi masukan dari tim kita maupun dari user kita. Dalam tahapan proses, banyak sekali proses desain berorientasi objek berbeda tergantung pada organisasi yang akan menggunakan proses tersebut. Umumnya kegiatan proses ini meliputi bagaimana kita menentukan konteks dan mode penggunaan sistemnya, kemudian rancangan sistem arsitekturnya, kemudian mengidentifikasi objek-objek dari sistem utamanya, mengembangkan model desain, dan menentukan interface objeknya. Kalau kita coba ambil kasus proses mendesain untuk aplikasi stasiun cuaca di padang pasir, kita akan tentukan sistem konteks dan interaksinya. Yang pertama, kita harus memahami hubungan antara perangkat lunak yang sedang kita rancang dan lingkungan eksternal, yang hal ini menjadi sangat penting untuk memutuskan bagaimana menyediakan sistem supaya bisa berfungsi atau fungsionalitas sistem yang diperlukan, dan bagaimana kita bisa menyusun sistem tersebut supaya bisa berkomunikasi dengan lingkungannya. Hal yang juga penting adalah bagaimana memahami konteks yang memungkinkan kita menetapkan boundaries sistem tersebut. Menentukan boundary sistem tentu saja akan membuat kita memutuskan fitur apa saja yang bisa kita implementasikan dalam sistem yang sedang kita rancang, dan fitur apa saja yang ada dalam sistem yang terkait lainnya. Kalau kita lihat model konteks dan model interaksinya, model konteks merupakan
model yang secara struktur menunjukkan sistem lainnya di lingkungan sistem yang sedang kita kembangkan. Model interaksi adalah model yang dinamis yang menunjukkan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan lingkungannya seperti yang nanti akan digunakan. Kita bisa lihat bahwa sistem stasiun cuaca itu terdiri dari sistem kontrol, ada stasiun cuaca, ada satelit, dan ada sistem informasi cuaca, di mana di sana ada relasinya. Sistem informasi cuaca akan berhubungan dengan sistem kontrol dengan cardinality one to one. Ya, sistem kontrol akan mengendalikan minimal satu stasiun cuaca dan maksimum banyak. Sedangkan satelit itu hanya digunakan oleh satu sistem informasi cuaca, dan satelit bisa digunakan oleh stasiun cuaca minimum satu, maksimum banyak. Nah, konteks sistem inilah yang harus kita tetapkan dan kita tentukan relasi dan cardinality-nya. Setelah itu kita bisa membuat use case dari stasiun cuaca. Siapa mengerjakan apa? Sistem informasi cuaca akan menghasilkan atau akan membuat laporan cuaca, akan membuat laporan status, sedangkan sistem kontrol akan melakukan restart, melakukan shutdown, melakukan konfigurasi ulang, menghemat power, menghemat tenaga, dan melakukan remote control. Nah, dari situ kita tentu saja harus melengkapi use case laporan cuaca tadi dengan deskripsi use case. Jadi kita jelaskan use case-nya, namanya use case laporan cuaca. Aktornya siapa saja yang terlibat, dalam hal ini adalah sistem informasi cuaca dan stasiun cuaca. Deskripsi dari use case tadi apa sih? Ya, mungkin di sini akan kita jelaskan bahwa narasi dari use case laporan cuaca adalah stasiun cuaca yang mengirimkan ringkasan data cuaca yang dikumpulkan dari instrumen dalam periode pengumpulan tertentu ke sistem informasi cuaca. Data yang dikirim merupakan data tentang suhu tanah, tentang udara, maksimumnya, minimumnya, rata-rata, tekanan udara, dan lain-lain. Di sini juga diinformasikan apa yang men-trigger, bagaimana tanggapannya, kemudian catatan lain kita tuliskan dalam deskripsi use case. Kemudian kita buatkan desain arsitekturnya. Setelah kita memiliki interaksi antar sistem dan interaksi dengan lingkungan sudah kita pahami, maka kita akan menggunakan informasi tersebut untuk merancang sistem arsitekturnya. Kita identifikasi komponen utama yang membentuk sistem ini, apa saja interaksinya, kemudian kita atur komponen menggunakan pola arsitektur seperti layer atau client server. Stasiun cuaca yang kita jadikan studi kasus ini terdiri dari beberapa subsistem yang independen yang berkomunikasi dengan menyiarkan message pada infrastruktur umum. Sehingga kita bisa gambarkan bahwa high level arsitektur dari sistem cuaca tadi memiliki subsistem bagaimana mengelola kegagalan, bagaimana
mengelola konfigurasi, bagaimana mengelola supply catu daya, bagaimana subsistem komunikasi, bagaimana subsistem data koleksi dilakukan, serta instrumen-instrumen lainnya yang semuanya dihubungkan dengan link komunikasi, sehingga setiap subsistem itu akan saling terhubung. Nah, kita bisa detailkan bagaimana arsitektur sistem pengumpulan datanya. Di sana diperoleh dari penerima atau receiver yang akan menghasilkan data cuaca, dan data cuaca itu dikirimkan ke tujuan yang kita harapkan. Saat ini pembangunan perangkat lunak harus lincah, atau yang kita sering dengar dengan agile, sehingga muncullah istilah agile development, di mana menggunakan agile development waktu pengembangan akan jauh lebih singkat, mungkin hanya 1-3 minggu dibandingkan dengan siklus yang berulang seperti sprint, iterasi, atau siklus lainnya. Keuntungan lainnya adalah feedback dari pelanggan atau pengguna bisa berulang dan bisa didapatkan lebih cepat. Kemudian bagaimana kita menata ulang prioritas pekerjaan berdasarkan user atau pengguna, sehingga kita bisa mendapatkan requirement yang bisa segera kita tangani. Banyak pendekatannya untuk melakukan agile development ini. Ada pemrograman ekstrim, ada Scrum, dan lainnya. Kemudian kita mengenal juga agile user experience. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan teknik dari desain interaksi dan pengembangan perangkat lunak yang bersifat agile, di mana agile UX akan membutuhkan perubahan pola pikir. Agile sebagaimana yang akan diharapkan akan kita implementasikan untuk bagaimana menerapkan requirement yang sudah diuraikan, yang sudah dijabarkan. Kemudian requirement juga merupakan yang diprioritas ulang. Semua teknik dalam user experience tentu saja masih relevan, tetapi kapan dan berapa banyak kebutuhan pemikiran ulang bisa kita terapkan di dalam UX ini. Fokusnya tentu saja pada produk, bukan pada desain. Jadi goalnya adalah menghasilkan produk yang agile, yang bisa segera diterima oleh pelanggan kita. Kemudian tim yang lintas fungsional bisa bergerak dengan cepat dan bersinergi, sehingga ada 3 bidang praktis dalam kegiatan agile UX ini. Yang pertama adalah user research, kemudian bagaimana meng-alignkan, menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan yang kita lakukan, serta dokumentasi. Apa yang dilakukan dalam user research? Tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi user atau pengguna melalui data collecting dan analisis. Pendekatan time boxing agile tidak mendukung riset pengguna dalam jangka waktu yang lama. Evaluasi pengguna dan beberapa pekerjaan yang terperinci dapat
kita terapkan dalam sebuah time box. Beberapa penelitian pengguna dapat dilakukan dalam iterasi yang nol sebelum implementasi dimulai. Program yang sedang berlangsung berdasarkan dari apa yang kita teliti hasilnya dari pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Bagaimana kita menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan kita atau aligning begitu. Kita harus merancang produk secara utuh di awal, sehingga menyebabkan masalah karena akan muncul requirement untuk melakukan bahwa beberapa rancangan harus diprioritaskan ulang. Beberapa pekerjaan yang kita tetapkan di depan itu diperlukan, ya. Kenapa? Karena kita menerapkannya secara agile, jadi secara teknis itu diperlukan dan user experience juga membutuhkan itu. Sehingga untuk hal tersebut kita akan coba menggunakan pendekatan jalur secara paralel. Artinya di sana kita bisa membuat visi produk sebelum pengembangan itu dimulai. Jadi kita harus sudah punya wawasan ke depan bagaimana produk kira-kira akan dihasilkan. Tentu saja itu harus kita tetapkan sebelum pengembangan dimulai. Kemudian melakukan pekerjaan desain dalam satu siklus iterasi sebelum dikembangkan. Kemudian beberapa tim bekerja dalam 2 iterasi di awal. Hal tersebut bisa kita lihat pendekatan paralel ke agile user experience. Jadi ada beberapa kegiatan yang cycling yang berulang, yang merupakan siklus, tapi dari beberapa tahapan tadi bisa bercabang, ya, dari siklus pertama bisa bercabang ke siklus ke-1 atau kedua, tapi siklus ke-1 bisa langsung kedua atau bisa langsung ketiga dan seterusnya. Inilah sifat yang agile. Dalam menyelaraskan pekerjaan juga umumnya menggunakan track yang paralel sehingga bisa dilakukan lebih cepat dan bersamaan. Keuntungannya tentu saja tidak ada waktu desain yang terbuang pada saat kita lakukan pekerjaan tersebut. Kemudian pengujian fungsional dan pertanyaan kontekstual bisa kita lakukan pada kunjungan dari user atau pelanggan yang sama sehingga kita bisa menghemat waktu. Feedback juga bisa dilakukan tepat waktu pada saat desain diterima dari pengembang dan dari pelanggan, sehingga fleksibilitas agile akan mendukung perubahan jadwal jika masalah ditemukan, karena agile sifatnya lincah, fleksibel, paralel, ya, sehingga bisa dilakukan lebih cepat dan dinamis. Hal yang lain adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi tetap harus kita lakukan. Bisa kita melakukan pendekatan komunikasi yang umum untuk desainer user experience. Dengan menerapkan agile development ini akan mengecilkan komunikasi hal seperti ini.
tapi membuat dukungan atau memungkinkan untuk berdiskusi. Dalam menggunakan dokumentasi, kita perlu menanyakan siapa yang akan membacanya, siapa yang akan menggunakannya, berapa minimum requirement atau fasilitas yang dibutuhkan, kemudian apakah ada duplikasi atau tidak, apakah perlu dipoles lagi tidak penyajian dari dokumentasi yang akan kita buat. Kemudian kita bahas tentang fidelity mockup. Ada low fidelity mockup atau low fi mockup, atau yang bisa kita sebut dengan wireframe, yang akan lebih fokus pada elemen-elemen dasar dari sebuah interface atau sebuah antarmuka aplikasi. Elemen tersebut biasanya seperti tombol ya atau button, navigasi atau teks dan seterusnya. Sedangkan dalam high fidelity mockup atau hi-fi mockup adalah desain yang desain akhir dari aplikasi yang akan dibuat. Hi-fi mockup merupakan versi detail dari low-fi mockup. Jadi detail-detail yang ditambahkan pada hi-fi mockup, misalnya warna buttonnya seperti apa sih, buttonnya akan diberi icon apa sih, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fidelity mockup. Menyajikan dokumentasi. Dalam dokumentasi low fidelity bisa kita tempelkan dengan tempelan-tempelan kertas ya, untuk merancang dokumentasi yang akan kita buat. Biasanya dalam proses pengerjaan supaya tidak lupa, kita buat tabelnya. Mungkin kita buat catatan-catatan kecil supaya mudah dalam merekap dokumentasi nantinya. Dalam menyajikan dokumentasi tentu saja harus dibuat menarik, dan pada dokumentasi high fidelity tentu saja di sana sudah ada tambahan-tambahan tadi ya, apakah simbol, apakah warna, dan tentu saja harus kita sajikan lebih menarik ya. Dalam desain pattern kita juga bisa mengcapture pengalaman desain yang ada. Misalnya kita bisa menjadikan solusi untuk masalah yang kita hadapi sesuai dengan konteksnya. Dapat juga dipakai dalam banyak cara, artinya generatif, jadi bisa digunakan atau diaplikasikan dalam berbagai cara. Pattern atau pola bisa secara individu, apakah dalam bahasa tertentu, apakah dalam bentuk katalog, apakah galeri, atau dalam satu library. Pattern sering dikaitkan dengan komponen perangkat lunak. Ada yang menggunakan GitHub atau platform situs lainnya. Pattern yang suka digunakan misalnya carousel ya. Jadi contohnya kita menampilkan foto atau gambar dalam bentuk carousel, jadi bisa berputar seperti slideshow yang berulang. Desain pattern juga menangkap pengalaman desain, tetapi tentu saja tidak selalu desain itu bagus ya.
Yang harus kita hindari adalah anti pattern. Jadi tidak ada pola, tidak ada ciri yang memudahkan buat user. Atau juga yang harus kita hindari adalah dark pattern, ya. Ada perangkap atau ada yang mengecoh, jadi seolah-olah seperti pattern tapi hal itu malah untuk mengecoh si user. Hal itu tentu harus kita hindari jauh-jauh. Ada open source resources, ya, jadi banyak bertebaran resources open source, apakah itu komponen, apakah itu framework atau sistem, ya, yang banyak beredar. Semuanya open source, tersedia tanpa harus berbayar. Tapi tentu saja open source juga tidak boleh digunakan semena-mena, karena di dalam open source juga ada aturan yang harus kita patuhi, ya. Selain komponen juga tadi ada community driven. Tentu saja hal ini akan bermanfaat untuk melakukan desain interaksi. Apakah desain pattern libraries, jadi ada library pattern untuk desain, ada Bootstrap framework misalnya, dan lain-lainnya. Open source resource tidak berarti murahan atau desainnya asal-asalan gitu, ya. Jadi cukup menarik, ya. Contoh website yang dibangun dengan menggunakan framework Bootstrap yang juga open source itu ternyata bisa menghasilkan website yang menarik. Beberapa tools untuk melakukan desain interaksi tentu saja harus mendukung aspek-aspek dalam proses desain, yang meliputi kreativitas, bagaimana membuat sketch, bagaimana mensimulasikan, mungkin brainstorming, mencari library, mind mapping, kemudian mengambil video, mengambil gambar, ya. Kemudian tools juga harus terintegrasi supaya kita bisa melakukan atau menghasilkan prototipe dengan cepat. Wireframe atau mockup interaktif juga dapat digunakan dengan mudah. Banyak bertebaran di dunia maya ini. Ada contoh-contoh yang menarik seperti Balsamiq atau Axure, ya. Itu bisa kita coba dan cukup interaktif, cukup kreatif, ya. Artinya kreativitas kita bisa dikembangkan dengan maksimal. Prototype higher fidelity bisa saja kita buat dengan menghubungkan wireframe interaktif tadi pada pustaka atau library pattern design dengan komponen-komponen perangkat lunak. Balsamiq cukup menarik, cukup kreatif. Dia membuat moto dengan gambar bahwa kita tambah kopi hangat, ditambah musik, dan dengan senyum akan menjadi sesuatu yang brilian. Baik, jadi kesimpulannya atau ringkasannya, Agile User Experience akan mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan antara desain user experience dan agile development, yang akan membutuhkan perubahan dalam pola pikir para desainer dan para developer. Requirement yang berulang kali perlu diprioritaskan ulang, yang mempunyai tujuan untuk menghindari hal-hal yang sia-sia. Kegiatan desain user experience perlu memikirkan kembali kapan, berapa banyak, dan bagaimana cara desain itu kita majukan, kita percepat. Desain pattern akan menghasilkan solusi untuk masalah dalam konteks yang sedang kita rancang,
sumber daya open source banyak bertebaran yang akan membuat pengembangan aplikasi jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Berbagai tools otomatis untuk mendukung desain interaksi dalam praktek sehari-hari banyak tersedia, sehingga yang kita butuhkan adalah kreativitas. Itu saja barangkali, semoga menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan, menjadi ilmu yang berguna, dan kita akan lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.